Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? I hope you are fine and happy. Okay student, today we still learn Quran Surah Al-Adiyat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar yaitu Quran Surah Al-Adiyat, memahami kandungan Quran Surah Al-Adiyat. Anak-anakku sekalian, kandungan ayat Quran Surah Al-Adiyat yang pertama yaitu bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Hakim mengemukakan student bahwasanya Rasulullah ini mengirimkan pasukan perang, dan ternyata pasukan perang ini student setelah 1 bulan lamanya tidak ada kabar beritanya, sehingga membuat Rasulullah gundah gulana. Gundah gulana itu student kalau bahasa sekarang adalah galau tingkat dewa. Rasulullah berpikir, bagaimana kabar pasukan perang yang telah aku kirim? Karena sudah 1 bulan. Apakah mencapai kemenangan atau kekalahan, tapi kok tidak ada kabar beritanya? Akhirnya student, Allah menurunkan Quran Surah Al-Adiyat itu student ya. Ayat 1 sampai 5 itu student kan menggambarkan bahwasanya pasukan perang yang dikirim oleh Rasulullah itu selama 1 bulan itu student masih dalam keadaan berperang dengan heroiknya, dengan penuh semangat. Begitu Rasulullah student menerima ayat ini student, maka tenanglah hati Rasulullah. Berarti pasukan yang dia kirim itu, yang beliau kirim dalam keadaan masih berperang. Kemudian student, kandungan Quran Surah Al-Adiyat yang kedua student, yaitu ancaman keras dari Allah untuk manusia yang ingkar, manusia yang mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga apa? Manusia itu terlalu mencintai hartanya student, menjadikan manusia itu bakhil. Bakhil itu kikir, pelit student ya, menjadikan manusia itu tamak dan serakah student. Ada satu kisah student ya, kila wakila, di negeri Arab ini student ya, ada seorang yang bernama Abu Qasim student. Abu Qasim ini adalah seorang yang kaya raya. Kalau bahasa kalian anak-anak, tajir melintir. Akan tetapi student, Abu Qasim ini orangnya
pelit setengah mati. Biasanya orang pelit itu sudah kalau disedekahkan, kalau dibuat untuk mengeluarkan zakat, mereka tidak mau. Tapi Abu Qasim ini pelit juga untuk dirinya sendiri. Contohnya student ya, kebiasaan bangsa Arab itu sandalnya itu kan istilahnya terompah. Abu Qasim ini memiliki terompah. Ketika terompah itu sudah tipis, sudah terepes student ya. Kalian tahu, dia tidak mau membeli lagi yang baru. Haknya ini student ya, haknya terompah atau sandal yang tipis itu student ditambal. Dan tidak tanggung-tanggung student, nambalnya itu dengan besi student. Abu Qasim itu berpikir bahwasanya sandal ini biar tidak cepat tipis, tidak cepat terabas, haknya itu student ya, yang di bawahnya itu loh student. Nah ini, nah otomatis student kan tidak nyaman dipakainya, kan merasa berat karena haknya itu dari besi student. Suatu hari pas Abu Qasim ini student pergi sholat Jumat, kebetulan student hari itu ada peninjauan, ada kunjungan, yaitu seorang gubernur student. Otomatis student ya, seorang gubernur tentunya terompahnya ini terompah yang bagus, yang nyaman dipakai, yang branded student ya. Nah, begitu setelah sholat Jumat, terbersit dari hati Abu Qasim ini student, ingin mencoba memakai terompahnya gubernur tadi. Kata Abu Qasim dalam hati, coba aku pakai terompah ini. Dia tidak ingin mencuri, student, tidak, cuma ingin memakai. Bagaimana rasanya? Yaitu terompahnya seorang gubernur. Sebenarnya student, Abu Qasim ini bisa membeli, wong dia itu tajir melintir, kaya raya. Tapi karena apa? Karena saking pelitnya untuk dirinya sendiri, dia itu apa? Eman student, ya. Begitu dicoba dipakai student, rasanya kok enak, nyaman, terus student dipakai terus sampai pulang. Lupa dia kalau dia tadi mencoba terompahnya seorang gubernur. Pas Jumatan itu selesai student, semua jamaah pada keluar. Nah, gubernur ini sudah mencari, sandal saya kok tidak ada, terompah saya di mana? Ternyata semua orang tahu. Setelah dipakai hanya tinggal satu, yaitu terompahnya Abu Qasim. Dan penduduk situ sudah hafal dengan terompahnya Abu Qasim itu student. Langsung student, Abu Qasim ini dipanggil ya. Karena apa? Terompah yang ada itu terompahnya Abu Qasim, berarti Abu Qasim yang telah mengambilnya student. Dianggap telah mencuri, padahal Abu Qasim ini tidak mencuri, hanya ingin mencoba. Tapi karena rasanya nyaman student ya, dipakai sampai di rumah. Begitu dipanggil student, dia baru ingat, oh iya ini saya pakai itu apa, punyanya gubernur. Nah student, karena punyanya gubernur student yang dipakai student, otomatis student ya, ini student sudah menyalahi apa, hukum. Langsung student dibawa ke kantor polisi student. Apa yang terjadi? Maka Abu Qasim ini dikenai diyat, yaitu denda student. Berapa dendanya? Gak tanggung-tanggung student, yaitu 100.000 dirham. Padahal student, uang dirham itu kalau dirupiahkan 1 dirham itu student 3.820, ya tinggal mengalihkan itu student. Nah, dipilih daripada di penjara, lebih baik membayar diyat. Nah, akhirnya Abu Qasim membayar diyat itu student, membayar denda itu student ya, sebanyak 100.000 dirham kali 3.820 student. Sudah pulang student dengan wajah lemas. Gara-gara terompah ini aku kena denda begitu banyaknya. Meskipun Abu Qasim tadi berkata, saya tidak mencuri, saya hanya ingin pakai, tapi itu sudah menyalahi student karena miliknya gubernur. Akhirnya student begitu jalan, kebetulan ada selokan student. Dia saking jengkel lihat terompahnya itu, terompahnya ini student dibuang ke selokan itu tadi student ya. Selokan tuh got itu loh student.
ketika dibuang student ya, otomatis student ya pulang dia wis. Menurut Abu Qasim aman sudah, karena sandal itu gak dapat bayar denda. Ternyata student selang beberapa hari, selokan di pemukiman itu mengalami banjir student. Banjir loh, kenapa biasanya gak pernah banjir, kok ini terjadi banjir? Yaitu airnya itu meluap student ya. Wah, ini pasti ada yang pasti ada yang menyumbat, yang tersumbat ini. Apa yang buat penduduk itu tadi bekerja gotong royong student ya. Kemudian setelah digali student, apa yang terjadi student? Dilihat di situ ada terompahnya Abu Qasim yang membuat menyumbat itu student. Karena apa itu tadi student? Terompahnya itu ada besinya itu tadi student ya. Jadi tidak bisa mengalir. Jadi terompahnya itu tenggelam karena berat student, buntoni student ya. Terus student begitu dikeluarkan, oh ini terompahnya Abu Qasim, semua orang tahu itu punyanya Abu Qasim. Akhirnya student, Abu Qasim bermasalah lagi student ya, dibawa ke kantor polisi student, kena denda lagi student karena sudah meresahkan masyarakat karena selokannya itu student? Selokannya itu membuat banjir, kan air selokan tidak nyaman baunya student ya. Abu Qasim dikenakan denda lagi student, yaitu berapa? Sama dengan tadi, 100.000 dirham student. Akhirnya pulang dari kantor polisi student dengan wajah lemas. Harta yang dia simpan ya, yang dia itu enggan mengeluarkan sedekah dan berzakat untuk dirinya sendiri, yaitu student, ternyata dibuat membayar denda. Akhirnya student, dia saking gila dengan terompah itu, malam hari pukul 12 dia bangun. Dia pergi ke belakang rumah student, terompah ini dikubur student. Dia menggali, kemudian terompah ini maunya dikubur biar tidak menjadi masalah. Akan tetapi student, naas bagi Abu Qasim, ada 2 orang pencuri yang ingin mencuri ke rumahnya Abu Qasim. Begitu melihat Abu Qasim menanam terompah itu, dia pikir Abu Qasim menanam student? Menyembunyikan hartanya di bawah tanah student ya. Begitu Abu Qasim setelah selesai terompahnya student ya, dikubur di tanah itu student, Abu Qasim masuk ke dalam rumah dengan tenang. Sudah, setelah ini tidak ada masalah lagi dengan terompahnya. Hartanya sudah habis student, Abu Qasim student. Si pencuri student yang tahu menurut dia ini adalah hartanya Abu Qasim disimpan di belakang rumah. Akhirnya student dibongkar student. Begitu dibongkar, dikeduk itu student ya, ternyata apa di dalamnya? Bukan emas permata seperti yang pencuri itu kira. Apa sih? Ternyata terompah student. Betapa hati pencuri itu jongkel student ya. Terompah itu dibawa student ya, sampai di depan kantor polisi dengan jarak jauh. Terompah itu dilemparkan. Akhirnya kaca ya kantor polisi itu pecah semua student, karena kena terompahnya Abu Qasim. Kan tadi itu lapisannya dari besi student ya, tembelannya itu kan dari besi, jadi pecah student. Nah, begitu pagi hari heboh student, ternyata kantor polisi itu jendelanya pecah semua. Di situ ada terompahnya Abu Qasim student. Nah, Abu Qasim kena lagi student, dipanggil lagi. Hai Abu Qasim, ini adalah terompahmu. Abu Qasim mengelak, tidak tuan, ini sudah saya kubur biar tidak menjadi masalah. Ternyata ini, saya tidak tahu, yang jelas ini adalah terompahmu. Semua warga desa itu, warga tetangganya juga sudah memberikan kesaksian bahwa itu memang terompahnya Abu Qasim. Akhirnya student, Abu Qasim disuruh membayar denda lagi student, 100.000 dirham student. Habis sudah student
harta kekayaan Abu Qasim yang telah dia simpan, ya, harta kekayaannya disimpan, enggan dibuat bersedekah, ya, enggan dibuat berzakat. Nah, ini loh student, Allah kalau menghabiskan harta manusia, student, tidak ada sesuatu yang sulit, student, meskipun orang itu kaya raya. Oke, student, you understand? Pesan moral yang bisa diambil dari kandungan Quran surah ini, student, yang pertama, kita harus puas dengan apa yang kita terima, student, ya. Yang nomor dua yaitu kita harus bisa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dengan cara apa, student? Yaitu tadi, student, kalau waktunya zakat kita keluarkan zakatnya, kalau waktu apa kita buat sedekah. Ini semua upaya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian, student, yang nomor tiga, student, yaitu kita harus berbuat adil terhadap diri kita sendiri. Jangan melampaui batas. Maksudnya apa, student? Kalau kita hidup dari kalangan orang biasa, student, jangan menginginkan barang-barang yang mewah, barang-barang yang branded seperti yang dimiliki oleh orang kaya, student, ya. Kemudian yang terakhir, student, kita harus apa, student? Ya. Yang terakhir, kita bisa hidup sederhana, ya, membiasakan perilaku hidup sederhana agar terhindar dari sifat tamak dan rakus. Student, orang bakhil, kikir atau pelit itu, student, ya, teman tidak suka, tetangga juga tidak suka, Allah juga tidak suka. Kemudian apa, student? Dekat dengan neraka. Sebaliknya, student, orang yang dermawan, teman kita senang, ya, tetangga kita senang. Kemudian apa? Dekat dengan surga, Allah juga senang. Nah, student, kalau ada infak di kelas, tolong, student, ya, jangan sampai tidak infak dengan alasan tidak bawa uang, atau infak uang sakunya 10.000 tapi infaknya 500, kembaliannya banyak. Nah, ya, infak sedekah itu, student, diukur dengan kemampuan. Kalau dikasih sangu 10.000, ya infaklah 1.000 minimal, jangan 500, ya. Untuk mencari kembaliannya juga tidak ada, student. Oke, student, you understand? Nah, sekarang tugas kalian dibuka bukunya halaman 44 sampai 45. Yang kalian kerjakan number 1 until 5, yaitu nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di buku tulis Al-Quran Hadis. Oke, student? Goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.